Nah, daya beli berkenaan sekali dengan produk dan jasa. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan di pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Di layar Anda bisa lihat itu ada gambar barang gitu ya, yang dijual di toko, tinggal ambil. Ini kayaknya snacknya enak nih, itu produk. Tapi produk bisa juga berupa barang yang bukan fisik, kita sebut dengan jasa atau gabungan keduanya. Biasanya orang bilang, saya butuh jasa ini ART nih, mbak-mbak yang bersihin rumah. Saya butuh jasa, tolong dong ada yang rawat orang tua saya yang udah sakit. Saya tolong dong dibersihkan AC rumah saya yang bermasalah. Itu jasa. Kadang-kadang butuh satu paket. Ada produknya, ada jasanya. Contoh, saya ingin melakukan acara ulang tahun di rumah, birthday party, pesta ulang tahun. Tolong dong sediakan catering, sama tolong ada yang jagain dan melayani orang-orangnya. Jadi ada makanannya, lalu ada juga yang melayaninya. Nah, dalam konteks ini itu ada kita sebut dengan sebuah konsep customer perceived value, ya, atau nilai yang dipersepsikan customer. Ya, di sini ada konsep inti yang kita sebut dengan nilai, kepuasan, dan kualitas. Untuk harga segitu, gue dapat barang kualitasnya segini. Boleh deh. Atau, gue bayar segitu cuma dapat segini. Gak worth it banget sih, ilfeel gue. Kalau Anda pernah dengar komentar-komentar itu, maka itu berurusan dengan konsep nilai, kepuasan, dan kualitas. Nilai pelanggan adalah perbandingan antara manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan. Itu diukur secara personal dan secara pribadi. Namun, hampir setiap orang nanti ada kemiripan dan bisa kita cek. Kalau dari 1.000 orang, dari 100.000 orang, rata-rata persepsi kamu kayak gimana? Ada kesamaan dan itu jadi panduan dari perusahaan dalam merumuskan strategi pemasaran. Yang kedua adalah tentang kepuasan pelanggan. Ini tergantung pada apakah produk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Ingat ya, ini ada standar minimal. Kalau di atas melebihi. Minimal saya mau dapat ini. Kalau di bawah nggak sesuai. Ketika nggak sesuai dengan harapan pelanggan, yang ada pelanggan nggak balik lagi. Yang mengerikan adalah kalau dia ternyata memicu sebuah ucapan negatif yang disampaikan ke orang-orang. Di zaman medsos bahkan bisa diposting dan dibaca banyak orang. Kepuasan pelanggan adalah kunci sukses bisnis agar customer balik lagi. Di industri jasa, ini adalah konteks yang sangat-sangat penting. Dan pengukuran yang paling utama adalah terkait dengan kualitas, yaitu kemampuan produk atau jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan secara konsisten. Ya, kalau Anda lihat gambar di layar, gambar es krim, ada total customer benefit, ada total customer cost. Customer benefit disebut situ personal benefit, product benefit, service benefit, image benefit. Dan kalau cost ada monetary, fisik, ya. Dan kalau cost ada monetary, psychic, energy, time, itu bahasa Inggris. Yuk kita bahas lebih detail di bahasa Indonesia aja. Nah, apa sih yang dicari customer? Ada nilai customer yang Anda lihat di atas, warna di atas ini. Ada nilai dari image. Masa level saya, pejabat dan selebritis, nginepnya di hotel Melati? Gengsi lah. Masa bau saya begitu sih? Gengsi lah. Saya nggak mau baunya apa. Saya nggak mau penampilan saya jelek. Image saya mau dibawa kemana? Nilai image. Yang kedua adalah nilai produk. Ini bicara fungsionalitas atau dia berfungsi. Contoh, kalau saya beli motor, motornya nggak mogok. Kalau saya beli TV, TV-nya bisa nyala. Kalau saya beli komputer, komputer dinyalakan, hidup bisa dipakai. Kalau dia nggak berfungsi dengan benar, berarti nilai produk atau nilai fungsinya nggak jalan. Di kampus gratis, ketika kita launching, yang pertama fungsional dulu. Walaupun tampilan dan videonya masih jelek gitu ya, itu nggak apa-apa. Karena fungsional dulu, ada dulu. Pelan-pelan kita naikkan, sehingga image kita meningkat. Dan nilai pelayanan atau servis kita juga membaik. Kalau nilai pelayanan atau servis, Anda tahu lah ya. Ketika Anda merasa dilayani dengan tidak baik, ketika Anda ketemu dengan pelayan atau karyawan yang mutung, kalau bahasa Jawanya, atau mut-mutan, kalau lagi bete langsung terasa auranya,
maka servisnya akan kita rasakan dan tidak menyenangkan. Istilah ini sering disebut dengan user experience. 3 hal tadi, image, produk, pelayanan, akan membentuk total customer value atau nilai total dari customer. Di lain pihak, customer harus membayar biayanya. Dan biaya itu ternyata ada 4. Pertama, rupiah atau harga yang harus dia bayar. Kedua, waktu. Ketiga, tenaga. Keempat, pikiran. Ya, Agim itu menggunakan istilah tukir gaya. Waktu, pikiran, tenaga, biaya. Saya nambahkan tukir gaya, yaitu terakhir apa? Emosi. Karena kalau bete emosi, dan itu juga biaya harus dibayar. Ya, bayangkan produser dari video ini, mereka wanita. Mbak, suaranya dong. Hai, Bapak ngomong. Hai. Nah, itu suaranya kalian dengar ya. Itu produser dari ruangan ini, wanita dia. Dan wanita yang namanya emosi itu gede loh. Kalau udah bete, enak juga nyebelin, gue gak mau. Gitu ya. Ada juga laki-laki yang kewanita-wanitaan emosinya main. Ya udah sama. Emosi adalah hal yang gede, hal yang utama, dan saat ini sudah menjadi salah satu target dari promosi perusahaan. Nah, kita bandingkan total value yang dia dapat dan biaya atau cost yang dia keluarkan. Cost sama value dibandingkan, ini dapat nilai. Untuk biaya segini, value-nya gue dapat segitu. Ada customer yang bilang, biarin deh, gue capek. Perhatikan saya pakai gua lu itu buat contoh aja ya, bukannya tidak sopan. Biarin deh, gue capek, gue angkat sendiri. Kenapa? Biar rupiahnya lebih murah. Udah nggak apa-apa, gue beli bahannya, gue masak di rumah aja, timbang beli jadi. Mahal, gue nggak punya duitnya. Gue mau beli makan di sini, gue mau happy, bukan mau capek lagi, mau ngurusin semuanya, manggil ini, manggil itu. Pikiran gue, kesel gue, sampai gue banting-banting tuh barang, bener nggak? Inilah yang disebut dengan biaya yang ada di sebuah perusahaan. Inilah total biaya yang harus dikeluarkan oleh pembeli ketika dia ingin mengkonsumsi sebuah produk atau jasa.